Shalom teman-teman dan Miss Wilsa. Hari ini kami dari kelas 11A kelompok 4, saya Aldiansyah bersama teman-teman saya Kent, Clarice, dan Julie akan presentasi tentang salah satu dari banyak ajaran menyimpang sekarang, yaitu okultisme. Dari Sekolah Dian Harapan bersama tema sekolah Growing in Christ. Mari kita cari tahu caranya menghadapi ajaran menyimpang. Okultisme. Okultisme adalah berbagai macam teori dan praktik yang melibatkan kepercayaan dan penggunaan kekuatan atau makhluk supernatural tersembunyi. Munculnya okultisme disebabkan oleh rasa ketertarikan manusia terhadap pengetahuan tersembunyi atau kekuatan rahasia. Dalam perspektif Kristen, okultisme juga muncul karena keinginan manusia untuk mencari makna, kuasa, dan jawaban di luar Allah. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan iman atau ingin mendapatkan kendali atas hidup dan alam secara instan, ia mudah tergoda untuk mencari jalur spiritual alternatif yang memberi kuasa pribadi. Selain itu, rasa ingin tahu yang tidak terkendali sering membuat manusia ingin menjadi seperti Allah, yaitu mengetahui dan menguasai hal-hal yang seharusnya hanya menjadi milik Allah. Pendiri okultisme adalah Eliphas Levi, yang memperkenalkan istilah okultisme sekitar tahun 1850. Pada masa kini, banyak orang Kristen yang merasakan kekosongan rohani karena mereka merasa iman mereka kurang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka mulai tertarik pada praktik mistik seperti okultisme karena bisa memberikan mereka pengalaman spiritual secara langsung. Namun, pandangan Kristen menegaskan bahwa okultisme justru menjauhkan manusia dari Allah karena mencari kekuatan di luar firman-Nya. Nah, tentang okultisme itu awalnya tradisi keagamaan esoteris yang muncul di Eropa pada abad ke-19. Terus dipengaruhi Eliphas Levi dan Kabalisme Prancis. Gerakan ini kemudian melahirkan kelompok seperti Hermetic Order of the Golden Dawn dan memengaruhi spiritisme, spiritualisme, Wicca, dan gerakan zaman baru. Perkembangan okultisme ini dipengaruhi 3 faktor utama. Pertama, modernisasi. Okultisme menyebar karena film dan buku yang lebih gampang didapat sekarang. Kedua, kurangnya pemahaman firman Tuhan. Banyak orang menganggap praktik okultisme tidak berbahaya karena mereka putar balik firman Tuhan. 3. Adat istiadat yang menyimpang. Tradisi kuno seperti jimat dan ritual diwariskan tanpa disaring oleh kebenaran firman, sehingga okultisme tetap bertahan sampai sekarang. Ini dia ayat saya, Imamat 18 ayat 10. Dan fokus saya di sini adalah tentang ramalan, yaitu usaha manusia mengetahui masa depan tanpa bergantung pada pimpinan Tuhan. Dan ayat ini akan menentang itu. Imamat 18 ayat 10 menunjukkan bahwa Tuhan menolak total praktik gaib seperti pengorbanan anak, petenung, peramal, penelaah, dan penyihir. Frasa di antaramu menegaskan bahwa larangan ini berlaku bagi seluruh umat. Dan janganlah didapati berarti Tuhan tidak memberi ruang kompromi. Semua bentuk ramalan dan sihir dianggap merusak karena mengalihkan kepercayaan dari Tuhan kepada kuasa lain. Pesan Allah saya, umatnya harus hidup kudus dan mencari petunjuk hanya dari Dia. Karena itu saya berkomitmen menjauhi segala bentuk ramalan dan tetap bergantung pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber hikmat dalam hidup saya. 1 Timotius 4 ayat 7 menegaskan agar orang percaya menjauhi tahayul dan dongeng karena hal-hal itu hanya menyesatkan dan mengalihkan fokus dari kebenaran Injil. Pada masa Paulus, banyak mitos dan ajaran spekulatif yang terlihat rohani tetapi tidak membawa pertumbuhan iman. Karena itu, pelayan Kristus dipanggil untuk menjauhi tafsiran aneh dan cerita kosong yang tidak menuntun pada pengenalan akan Allah. Sebaliknya, Paulus memerintahkan untuk melatih diri dalam ibadah seperti atlet yang berlatih secara disiplin dan terus-menerus. Latihan rohani berarti menumbuhkan iman melalui pembacaan firman, penguasaan diri, dan ketaatan. Tahayul tidak sejalan dengan firman Tuhan karena menempatkan kepercayaan pada sesuatu selain Allah. Teladan seperti Daniel menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang layak diandalkan. Karena itu, respon saya sebagai orang percaya adalah untuk menolak tahayul, memperkuat iman saya melalui firman, dan menolong orang lain agar tidak tersesat oleh mitos yang tidak benar. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Yang pertama, jangan berpaling kepada cenayang atau roh jahat. Allah melarang umatnya mencari kekuatan atau pengetahuan dari dunia gaib karena hal itu menyesatkan dan menjauhkan darinya. Umat harus bergantung hanya pada Tuhan. Kedua, jangan mencari mereka. Larangan ini menegaskan bahaya mengejar ramalan atau kuasa gelap, seperti Raja Saul. Ketidaktaatan membawa kehancuran. Yang ketiga, atau kamu dicemarkan mereka. Okultisme membuat seseorang najis secara rohani dan merusak hubungan dengan Allah. Ketergantungan pada ramalan menjauhkan dari kekudusan hidup.
Yang keempat, Akulah Tuhan, Allahmu. Ini penegasan bahwa Allah satu-satunya sumber otoritas dan hikmat. Umat dipanggil hidup setia dan hanya mengandalkan Dia. Pesan Allah, Allah ingin umatnya menjauhi okultisme dan hanya mencari petunjuk darinya sebagai sumber hikmat sejati. Respon, saya berkomitmen mencari bimbingan hanya dari Allah melalui doa, firman, dan Roh Kudus, serta menjauhi dari segala bentuk ramalan atau praktik gaib. Argumentasi, okultisme dilarang karena menyesatkan hati dan membuat manusia berpaling dari Allah. Tuhan ingin umatnya tetap suci dan setia hanya kepadanya. Kisah Para Rasul 19 ayat 19, dan sejumlah orang yang telah mempraktikkan ilmu sihir. Frasa ini merujuk kepada orang-orang Efesus yang terlibat dalam ilmu sihir, membawa buku-buku mereka. Tindakan membawa buku-buku ini menunjukkan penolakan publik terhadap praktik-praktik masa lalu mereka dan berkomitmen terhadap keyakinan baru mereka, dan membakarnya di depan semua orang. Membakar buku-buku di depan umum merupakan bukti pertobatan yang kuat dan pemutusan hubungan dengan masa lalu mereka. Ketika nilai buku-buku dihitung, hal ini menyoroti ketulusan pertobatan mereka karena mereka rela meninggalkan kekayaan yang besar demi iman baru mereka. Totalnya mencapai 50.000 dirham. Dirham adalah koin perak yang setara dengan upah sehari seorang buruh. Terus pesan Allahnya itu kami bisa teladani, kita tidak boleh mengikuti aliran sesat dan harus membakarnya mereka dan harus melakukan pertobatan yang tulus kepada Allah. Respon atau aplikasi, sebagai orang percaya saya menolak untuk praktik-praktik yang bertentangan dengan iman sehingga tidak akan menyentuh ilmu-ilmu atau praktik sihir. Kami juga semua harus bertobat dan kami juga harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Argumen, kami semua harus melakukan perubahan hidup dan berani untuk meninggalkan dosa walaupun kami harus meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Untuk mengantisipasi pengaruh okultisme, terutama ramalan, kita harus sadar bahwa hanya Tuhan yang menjadi jawaban dan dasar hidup kita. Kita perlu terus berdoa dan meminta hikmat Roh Kudus supaya mampu membedakan kebenaran dari penyesatan. Kita juga harus menjauhi media yang mempromosikan ramalan atau hal-hal gaib dan menjaga diri dalam lingkungan seiman yang bisa meneguhkan kita. Dengan langkah-langkah ini, iman kita tetap kuat meskipun pengaruh okultisme semakin besar. Saran saya untuk mengantisipasi okultisme adalah menjadikan Allah satu-satunya sumber petunjuk dengan rutin membaca firman-Nya, berdoa, dan mengenal kehendak-Nya. Kita juga perlu menjauhi praktik gaib, ramalan, dan pemanggilan arwah, serta memilih lingkungan dan hiburan yang membangun iman agar hubungan kita dengan Allah tetap kuat dan setia. Solusi saya bagi orang yang terlibat dalam okultisme adalah untuk bertobat secara sungguh-sungguh dan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mereka perlu memperkuat iman melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan, serta menjauh dari segala praktik okultisme. Jika pengaruh sudah terlalu kuat, mereka harus mencari bantuan dari pemimpin rohani atau konselor untuk bimbingan dan doa. Dengan memenuhi hidupnya dengan hal-hal rohani seperti pujian dan pelayanan, mereka dapat dipulihkan kembali dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saran saya itu kami tidak boleh mempercayai ilmu sihir dan ajaran-ajaran sesat dan cara memperbaikinya kami bisa sering membaca Alkitab, pergi ke gereja dan juga belajar firman Tuhan. Kesimpulan kami itu baik diketahui bahwa peraturan dan larangan dalam Alkitab berasal dari firman Tuhan, maka manusia tidak seharusnya menentang apa yang telah diterapkan olehnya. Takyul merupakan kepercayaan terhadap hal-hal yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau kesaktian, padahal sebenarnya hal ini tidak nyata dan tidak memiliki kekuasaan apapun. Tuhan menegaskan bahwa umatnya harus tetap setia kepadanya, seperti sumber hikmat dan penunjuk hidup, serta menjaga hidup yang suci dan sesuai dengan kehendaknya. Kami semua harus melakukan perubahan hidup dan berani untuk meninggalkan dosa, walaupun kami harus meninggalkan sesuatu yang berharga yang sangat besar. Alkitab menegaskan bahwa umat Tuhan tidak boleh mengikuti kuasa atau petunjuk dari sumber. Terima kasih teman-teman.